elastisitas. Ada anak-anak yang loncat-loncat di atas kasur dan di atas sofa. Ketika kasur dan sofa tersebut ditekan oleh tubuh anak tersebut, maka sofa dan kasur tersebut akan tertekan ke bawah. Setelah anak itu loncat ke atas, maka kasur dan sofa itu akan kembali ke bentuk semulanya. Inilah yang dinamakan elastisitas, anak-anak. Elastisitas itu adalah suatu keadaan atau sifat di mana suatu benda akan berubah kembali ke bentuk semula jika gaya yang ada pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya adalah karet, misalnya namanya karet. Karet itu bentuknya tadi seperti ini semula. Kemudian Bu Vista berikan tarikan kepada karet ini. Nah, berubah lebih panjang ya, nak ya. Maka jika karet ini bisa lepas, akan kembali ke bentuk semula tadi. Ya, ini adalah elastisitas. Tentu saja anak-anak, keelastisitasan masing-masing benda itu berbeda-beda. Misalnya, ada karet lagi nih, yang kecil nih ya. Sama, jika diberi gaya yang kecil, setelah dilepas dia akan kembali. Tentu saja, kalau kita beri gaya yang lebih besar daripada yang tadi, maka dia lama-lama akan putus karet ini. Sedangkan untuk karet yang ini lebih elastis. Bisa membedakannya, nak ya? Nah, pegas misalnya. Pegas, untuk pegas yang kita pakai dalam ballpoint, ya, dengan pegas yang ada di mobil misalnya, nah itu juga beda elastisitasnya, nak ya. Jadi ada batas elastisitas pada masing-masing benda. Jadi suatu benda misalnya karet ini tadi, ini ya, ini elastis, disebut benda elastis. Tetapi jika karet ini diberikan gaya yang besar melebihi dari batas elastisitasnya, maka karet ini akan putus. Jadi ada batas-batas elastisitas suatu benda. Gitu anak-anak ya. Kemudian pegas juga demikian. Kalau lama-lama dipakai, kemudian lama-lama juga pegas itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi seperti ini, kalau diberi gaya sedikit, dia akan kembali. Gaya sedikit, dia akan kembali. Tetapi jika pegas ini lama sekali digunakan, maka batas elastisitasnya ini, elastisitasnya pegas ini nanti lama-lama juga akan berkurang. Begitu. Pada berikut ini, elastisitas ini kita belajar tentang adanya tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, persamaan tegangan. Tegangan itu adalah gaya tiap satuan luas penampang atau dituliskan F/A. Nah, kemudian regangan. Tegangan adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awalnya. Yang mana yang dinamakan perubahan panjang? Perubahan panjang adalah selisih antara panjang akhir dengan panjang awalnya. Tadi sebelum diberi gaya dan setelah diberi gaya ya. Setelah diberi gaya dikurangi sebelum diberi gaya. Itu adalah delta L. Dibagi dengan L0-nya, ini adalah regangan. Sedangkan modulus elastisitas atau disebut sebagai modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Tegangan dan regangan. Baik anak-anak, sekarang kita langsung masuk pada contoh soal. Kita tulis terlebih dahulu, diketahuinya. Seutas kawat memiliki panjang awal 40 cm. Kita tulis dulu, diketahui
L0 sama dengan 40 cm. Kita ubah terlebih dahulu dalam meter. Berarti 40 kalikan 10 pangkat negatif 2 atau 4 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian luas penampangnya 2 cm persegi. A sama dengan 2 cm persegi. Sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Dan diberi beban 2 kg. Jadi masanya adalah 2 kg. Sehingga panjang kawat menjadi 40,02 cm. Berarti panjang akhirnya adalah 40,02 cm. Sehingga anak-anak bisa kita selisihkan terlebih dahulu ya. Jadi delta L sama dengan L dikurangi L0. Berarti 40,02 dikurangi 40 sama dengan 0,02 cm. Ini. Kalau kita ubah dalam meter, maka 2 kali 10 pangkat, ini negatif 2, cm ke meter itu 10 pangkat negatif 2, berarti 10 pangkat negatif 4 meter. Ditanyakan adalah yang A adalah tegangan, yang B regangan, yang C adalah modulus elastisitas. Ya. Baik, sekarang kita jawab. Kita terlebih dahulu mencari tegangannya. Jawab. Tegangan sama dengan F per A. F-nya kita cari dari massa kalikan percepatan gravitasi bumi. Sama dengan M dikalikan G per A. Sama dengan massanya adalah 2 dikalikan 10 per 2 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian yang B, regangan sama dengan delta L per L0. Sama dengan delta L-nya 2 kali 10 pangkat negatif 4 per L0-nya adalah 4 dikalikan 10 pangkat negatif 1. Hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat negatif 3 atau 5 kali 10 pangkat negatif 4. Oke. Yang terakhir adalah modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Tegangannya tadi 10 dipangkatkan 5. Regangannya adalah 5 dikalikan 10 pangkat negatif 4. Maka 1 dibagi 5, 0,2 kali 10 pangkat 9 atau 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Oke. Baik anak-anak. Kita kembali pada permasalahan yang awal tadi. Ketika seorang anak loncat-loncat di atas kasur dan sofa. Mengapa bisa kasurnya ketika ditekan dan akan kembali ke bentuk semula? Karena di dalam kasur dan sofa itu ada pegasnya, anak-anak ya. Jadi yang elastis itu ya adalah pegasnya. Kemudian contoh yang lain, anak-anak. Contoh yang lain adalah perbedaan antara kulit bayi dengan kulit orang yang sudah lanjut usia. Kalau pada kulit bayi itu masih elastis anak-anak ya. Jadi digoyang sedikit dia akan kembali bentuk semula. Tetapi pada kulit orang yang lanjut usia itu kalau ditarik dia akan kembalinya
ya akan kembali. Maka tapi pelan-pelan. Kemudian pakaian kita juga, nah ya, pakaian kita, kaos yang kita pakai itu akan bisa masuk karena elastis, lentur. Kemudian alas kaki, sepatu atau sendal kita itu juga lentur sehingga bisa dipakai dengan mudah. Setelah itu ada lagi yang lain adalah misalnya sendal yang dipakai untuk kesehatan. Itu dilengkapi dengan pegas kecil-kecil ya, yang bisa untuk memijat-mijat telapak kaki. Ada banyak anak-anak ya, jadi sofa tadi, kasur itu juga termasuk contoh-contoh dari elastisitas. Kemudian ada anak-anak yang misalnya main ketapel, itu juga bisa. Oke, sudah paham ya tentang elastisitas? Baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.